Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ari Wahyudi. Saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini juga ada rekan-rekan saya yang bernama Diana Indriani, Isnaina Nurul Jannah, dan Rina Suryati Anggraini. Materi yang pertama, langsung saja saya jelaskan, yaitu tentang pengertian diskusi kelompok kecil. Perlu kita ketahui bahwasanya diskusi kelompok kecil itu adalah suatu proses pembicaraan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan tujuan untuk mengambil keputusan atau memecahkan suatu persoalan masalah. Nah, jadi dalam diskusi itu tentunya kita akan memecahkan suatu masalah. Nah, selanjutnya, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah keterampilan yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan kegiatan membimbing peserta didik agar dapat melaksanakan diskusi dengan baik, agar juga kelompok kecil secara efektif dalam rangka mencapai indikator yang kita harapkan. Itu sedikit pengertian dari materi keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nanti materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih rekan Ari. Untuk slide selanjutnya yang akan saya paparkan yaitu karakteristik diskusi kelompok kecil. Ada 4. Yang pertama, melibatkan kelompok orang yang anggotanya antara 3-9 orang. Idealnya dalam diskusi kelompok kecil itu beranggotakan 5-9 orang. Kemudian yang kedua, berlangsung dalam interaksi secara bebas. Jadi di sini maksudnya adalah setiap anggota kelompok diskusi harus mempunyai kesempatan yang sama untuk melihat, mendengar, dan juga untuk berkomunikasi secara bebas dan langsung. Kemudian yang ketiga, mempunyai tujuan tertentu, yaitu mempunyai tujuan yang jelas dengan cara bekerja sama antar sesama kelompok anggota diskusi. Dan yang terakhir, berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju suatu kesimpulan. Jadi, dalam sebuah diskusi itu tidak asal berbicara, tidak asal kumpul-kumpul, tetapi dalam hal ini diskusi bisa dikatakan sebuah diskusi yaitu apabila ada proses yang teratur dan sistematis atau proses yang runut, yang urut menuju sebuah kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari sebuah diskusi. Kemudian untuk slide selanjutnya yang dapat saya paparkan yaitu tentang tujuan dan manfaat diskusi. Ada 4 juga. Yang pertama, memupuk sikap toleransi. Nah, jadi di sini setiap siswa itu harus saling menghargai terhadap pendapat yang dikemukakan oleh sesama anggota diskusi. Kemudian yang kedua itu untuk memupuk kehidupan demokrasi, yaitu setiap siswa secara bebas dan bertanggung jawab terbiasa mengemukakan pendapat untuk bertukar pikiran mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, mendorong pembelajaran secara aktif. Nah, di sini siswa dalam membahas suatu topik pembelajaran tidak selalu menerima dari guru. Nah, bisa juga melalui kerjasama dalam kelompok diskusi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya dalam belajar memecahkan suatu masalah. Nah, yang terakhir itu untuk menumbuhkan rasa percaya diri, yaitu dengan kebiasaan untuk berargumentasi yang dilakukan antar sesama teman dalam kelompok diskusi ini, itu secara tidak langsung akan mendorong keberanian dan terbinanya rasa percaya diri bagi siswa untuk mengajukan pendapat maupun mencari suatu solusi terhadap masalah yang harus dipecahkan dalam diskusi antar kelompoknya. Nah, demikian materi yang dapat saya paparkan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Isnaina Dewi Nurul Jannah. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Diana. Jadi di sini selanjutnya saya akan memaparkan
tentang tahap-tahap kegiatan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian siswa. Siswa harus memperhatikan apa yang diperintahkan oleh guru. Kemudian yang kedua, memperjelas masalah atau uraian pendapat. Yang ketiga yaitu menganalisis pandangan siswa. Yang keempat, meningkatkan partisipasi siswa. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Yang keenam, menutup diskusi. Selanjutnya, prinsip penggunaan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi hendaknya berlangsung dalam iklim terbuka. Jadi, diskusi bisa dilakukan dalam lingkungan terbuka, di lingkungan sekolah, ataupun di luar ruangan. Yang kedua, perencanaan dan persiapan yang matang. Apa yang direncanakan, apa yang akan dikerjakan harus dipikirkan dengan matang. Apa yang akan dijelaskan, apa yang akan dikerjakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Isnaina Dewi Nurul Jannah yang telah memaparkan materi sebelumnya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu hal-hal yang harus dihindari pada saat membimbing diskusi kelompok kecil. Baik, yang pertama di sini ada melaksanakan diskusi kelompok kecil yang tidak sesuai dengan karakteristik. Jadi maksudnya adalah diskusi kelompok kecil tidak harus dilakukan ketika kita menghadapi karakteristik peserta didik yang tidak sesuai dengan hal tersebut, seperti halnya peserta didik cenderung lebih diam atau tidak aktif dalam diskusi tersebut. Yang kedua, tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada peserta didik. Jadi maksudnya adalah ketika kita membimbing diskusi kelompok kecil, kita harus memberikan waktu yang cukup atau kesempatan kepada peserta didik dalam diskusi kelompok tersebut. Yang ketiga, membiarkan peserta didik menguasai diskusi tersebut. Jadi maksudnya kita tidak dapat membiarkan peserta didik untuk menguasai diskusi kelompok tersebut. Yang keempat, ada membiarkan peserta didik mengemukakan pendapat yang tidak ada kaitannya dengan topik yang didiskusikan. Jadi maksudnya adalah kita tidak dapat membiarkan ketika siswa berbicara atau berpendapat tidak sesuai dengan materi yang disampaikan dalam diskusi tersebut. Yang kelima, membiarkan peserta didik tidak aktif. Jadi kita ketika membimbing diskusi kelompok kecil, kita tidak dapat membiarkan dalam kelompok tersebut peserta didik yang tidak aktif dalam diskusi kelompok tersebut. Yang keenam, tidak merumuskan hasil diskusi. Jadi dalam diskusi kelompok ini kita harus memberikan kesimpulan atau rangkuman dari hasil yang telah didiskusikan pada kelompok tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Baik, kesimpulannya adalah tidak setiap pembicaraan dalam kelompok dapat disebut sebagai diskusi kelompok. Dalam kegiatan pembelajaran diskusi kelompok kecil juga harus memenuhi beberapa syarat yang telah dijelaskan. Hal ini dapat berkaitan bahwa diskusi kelompok kecil mempunyai tujuan yang jelas dan yang harus dicapai oleh kelompok tersebut. Diskusi kelompok kecil dapat dilaksanakan secara sistematis dan setiap siswa yang menjadi anggota dalam kelompok diskusi kecil harus memiliki kesempatan untuk bertatap muka secara langsung dan mengemukakan pendapat secara bebas yang tidak mengabaikan aturan-aturan dalam diskusi. Berikut adalah beberapa pertanyaan dari kami dari kelompok 8 tentang materi keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Materi sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.